Oke, selamat datang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laras dan ragam bahasa. Sebelum kita mulai tentang topik kita, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Markus Carlos Gultom, MPM 2432057. Oke, kita akan mulai presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian laras bahasa, jenis laras bahasa, contoh laras bahasa, pengertian ragam bahasa, jenis ragam bahasa, aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan dan kaitannya, dan yang terakhir, cara menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian laras bahasa. Laras bahasa adalah cara penyampaian bahasa yang disesuaikan dengan situasi dan konteks tertentu. Bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan teman berbeda dengan bahasa yang kita gunakan untuk menulis laporan resmi. Saya ambil kutipan menurut Ure dan Ellis pada tahun 1997. Laras bahasa adalah pola bahasa yang lazim digunakan mengikuti keadaan tertentu. Jenis laras bahasa. Jenis laras bahasa itu ada dua. Pertama, formal sama informal. Formal itu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti rapat, presentasi, atau pidato. Contohnya, kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, saya ingin menyampaikan laporan tentang hasil yang kita ingin presentasikan atau kita rapatkan atau pidato. Sedangkan informal itu bahasa informal digunakan dalam situasi santai dan informal seperti percakapan sehari-hari dengan teman, keluarga. Contohnya, kamu mau kemana bro? Itu kan santai untuk kita berbahasa santai. Contoh laras bahasa. Contoh laras bahasa ilmiah. Contohnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi laras bahasa jurnalistik. Contohnya, materi pendidikan memberikan pidato tentang laras bahasa sastra. Contohnya, di tepian sungai yang tenang terukir kisah cinta yang indah gitu. Oke, saya akan membahas juga tentang pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini bisa berdasarkan faktor seperti daerah, pekerjaan, usia, atau sosial. Menurut Mustaqim pada tahun 1994, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam saran, situasi, dan bidang pemakaian bahasa. Kita masuk ke jenis ragam bahasa. Jenisnya itu berdasarkan media. Berdasarkan media ini ada lisan sama tulisan. Lisan digunakan dalam berkomunikasi verbal atau pidato atau diskusi. Sedangkan tulisan digunakan dalam komunikasi tertulis, seperti kita menulis surat, menulis artikel. Berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi ini ada dua juga. Pertama ada formal sama non formal. Formal digunakan dalam situasi resmi seperti rapat, presentasi, dokumen. Sedangkan non formal digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti percakapan bersama teman-teman, bersama keluarga. Terus berdasarkan keformalan. Berdasarkan keformalan nih ada dua, baku dan tidak baku. Baku itu sesuai aturan tata bahasa, tidak baku itu lebih fleksibel, bisa digunakan di kehidupan sehari-hari seperti bersama teman, bersama keluarga. Berdasarkan penggunaan. Penggunaannya itu juga ada dua, umum dan khusus. Umum dipahami oleh semua penutur bahasa, khusus digunakan untuk kelompok tertentu seperti istilah medis atau hukum. Kita masuk ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita kan udah membahas tentang ragam bahasa. Itu kita tahu dong tentang konteksnya. Jadi kita bisa gunakan di kehidupan sehari-hari. Seperti kita bercakap, berkomunikasi, kita bisa memilih laras bahasa yang tepat sesuai dengan percakapan yang berbeda-beda. Kita bisa menulis juga menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan jenis tulisan tertentu. Dan kita bisa berkomunikasi menyesuaikan bahasa dengan kelompok atau latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan dan kaitannya satu sama lain.
Laras bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan berdasarkan situasi dan konteksnya, sedangkan ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang digunakan berdasarkan kelompok pengguna. Keduanya saling terikat, karena penggunaan laras bahasa dipengaruhi oleh ragam bahasa yang digunakan. Cara menggunakan ragam dan laras bahasa. Untuk menggunakannya itu kita harus pahami konteks. Kita harus perhatikan juga kepada siapa kita berbicara, tujuan, komunikasi, dan suasananya. Kita harus memilih ragam dan laras bahasa yang tepat agar pesan yang kita tampilkan bisa berkesan dan efektif. Kesimpulannya adalah laras dan ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan konteks, tujuan, dan audiens dalam komunikasi. Laras bahasa merujuk pada gaya atau nada yang dipakai seperti formal, non-formal, atau santai. Sedangkan ragam bahasa mencakup variasi berdasarkan media, fungsi, atau tingkat keformalan. Kita harus memahami yang baik terhadap keduanya untuk membantu kita menyampaikan pesan yang lebih efektif, jelas, dan mudah dipahami dan sesuai dengan situasi. Terima kasih, itu tadi singkat tentang ragam dan laras bahasa.